Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita baru ya guys, yang berjudul Expelled Hero is Too Strong atau pahlawan yang dikeluarkan terlalu kuat. Manhwa ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Yu Jihan. Dia adalah anggota guild Croes yang berdedikasi tinggi, dan elit partai Kim Hyun Tae tiba-tiba diusir. Setelah 7 tahun mengabdi, dia hanya menerima pesangon sebesar 10 juta won. Api Yu Jihan memiliki kemampuan unik, sampling, yang memungkinkan dia melihat probabilitas. Kini dia bertekad akan melampaui semuanya yang telah mengusirnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan pertarungan antara dua orang yang cukup kuat. Pertarungan itu cukup sengit. Sepertinya ini pertarungan antara Kim Hyun Tae dan juga Yu Jihan. Terlihat Kim Hyun Tae yang mengeluarkan skill Meteor Smash, namun dapat ditangkis dengan mudah oleh Yu Jihan. Dia pun berkata, apa hanya ini yang kau punya Kim Hyun Tae? Semuanya berakhir. Sekarang giliranku. Dan inilah yang akan terjadi mulai sekarang. Dia pun melancarkan serangan ke arah Kim Hyun Tae. Ini adalah kisah pahlawan terkuat yang dikeluarkan dari party. Suatu hari, tumbuhan dan hewan yang tak terhitung jumlahnya di bumi berubah menjadi monster, dan penjajah dari dunia lain datang pada kami. Sekarang dunia memasuki dan era kekacauan besar. Kemudian terlihat monster yang akan menyerang warga sipil. Dia pun terlihat meminta tolong untuk melawan balik para monster-monster ini. Umat manusia membentuk kelompok heroes dengan kekuatan spesial yang disebut guilds. Terlihat bos monster yang sangat besar dan kuat, yaitu Gua Taurus. Dia pun akan menyerang para anggota guild. Terlihat orang itu yang menahan serangan monster tersebut. Dia pun bertanya-tanya kenapa dia sangat kuat. Orang itu bernama Hwang Junho, dia tanker Croes Guild. Dia sepertinya cukup kuat karena dapat menahan serangan bos monster ini. Dia berpikir kalau ini tidak dapat terhentikan. Dia pun dibantu oleh teman yang bernama Yu Jihan, seorang support. Sepertinya dia adalah MC kita kali ini ya guys. Dan di belakangnya pun juga terdapat anggota yang lain. Dia menggunakan skill Burning Thunder yang akan menyerang monster tersebut. Dan sepertinya serangan tersebut pun dapat mengenai post monster ini. Terjadi ledakan yang cukup besar dan kilauan petir. Wanita itu pun berkata, bagaimana itu? Mengejutkan bukan? Dia bernama Lim Sion, seorang magician. Bahkan setelah Burning Thunder pembakaran terkonsentrasi dari manaku, sepertinya monster itu masih dapat bertahan. Dia benar-benar cukup kuat. Mereka pun cukup panik, karena monster itu akan menyerang balik. Terlihat wanita yang akan diserangnya, namun dapat diselamatkan oleh Yu Jihan. Dia terkena serangan langsung tapi tidak gugur. Tapi kami berhasil mengulur beberapa waktu dengan ini. Diperlihatkan seorang main dealer yang bernama Limia. Dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan sepertinya dia orang yang cukup kuat. Dia mengeluarkan high speed flash, dan langsung menggunakan pisau kecilnya untuk menyerang monster itu dengan cara bertubi-tubi. Monster itu pun sepertinya merasakan kesakitan, namun masih dapat bertahan. Dan di atas monster itu masih terdapat anggota lain yang akan menyerangnya juga. Dengan Meteor Smash, terjadi ledakan yang sangat besar. Dia adalah member dari Croes Guild. Dia pun berkata Dungeon ini akhirnya selesai. Dia seorang yang tidak pernah kehilangan peringkat teratas di party. Dan dia bernama Kim Hyun Tae, orang yang sebelumnya bertarung dengan Yu Jihan. Dia seorang party leader. Dan aku adalah salah satu anggota pendiri yang memulai party Kim Hyun Tae. Aku adalah Yu Jihan. Sampai sekarang, terlihat mereka yang senang karena telah mengalahkan monster dan menyelesaikan Dungeon. Kim Hyun Tae sepertinya memanggil Yu Jihan untuk berbicara. Ternyata dia berkata kalau Yu Jihan dikeluarkan dari party. Dia pun benar-benar terkejut mendengarnya, dan tidak mempercayai perkataannya. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan Yu Jihan yang membuka handphonenya. Dia melihat rekening bank dan mempunyai saldo 10 juta won. Dia berkata, aku sudah menjadi budak seperti anjing selama 7 tahun. Tapi hadiahku hanya 10 juta won. Dia terlihat berjalan di bawah hujan malam. Sepertinya dia sangat sedih karena telah dikeluarkan. Terlihat perkataan teman-temannya sebelumnya. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Bahkan seorang pemula dapat melakukan sebanyak yang kau lakukan setelah sedikit latihan.
Kau lemah. Kau tidak berguna lagi untuk parti kami. Dia benar-benar tidak dihargai dan dikeluarkan secara sepihak oleh anggota partinya sendiri. Dia pun terlihat sedih dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang pada Kroes. Cerita dari hero Yu Jihan telah gagal seperti ini. Dia berniat akan menyelesaikannya di sini. Dia menuju ke sebuah tempat dan melakukan sampling. Muncul garis-garis hijau. Ini adalah keahlian unik milikku yang dipicu secara acak di setiap situasi tertentu. Setelah diasingkan dari partinya, aku menghabiskan waktu seminggu menetap di rumah mencari guild baru. Lalu aku menemukan tempat, Verivan Guild. Dia pun terkejut. Terlihat notifikasi sistem. Yu Jihan telah memasuki Verivan Guild. Kemungkinan guild ini tumbuh menjadi guild yang sangat besar. Adalah 99%. Dia dapat melihat kemungkinannya. Dengan kekuatan ini, dia yakin akan lebih sukses dari mereka semua yang telah menindasnya dan mengeluarkannya. Kemudian Sin pun beralih diperlihatkan di sebuah ruangan. Di sana terdapat seseorang yang berkata, listriknya padam tepat saat aku menuangkan air ke dalam wadah miku. Namun tiba-tiba Yu Jihan masuk ke ruangan itu, dan terlihat orang yang ada di ruangan itu sedang memakai headsetnya. Dia pun bertanya, siapa kau? Yu Jihan berkata, Verivan Guild. Aku kemarin untuk memasuki guild ini. Orang tersebut pun berkata, untuk masuk ke dalam guild. Namun tiba-tiba Yu Jihan pingsan di hadapan orang tersebut. Orang itu pun bertanya, apakah kau baik-baik saja? Namun beberapa saat kemudian pun telah berlalu. Terlihat dia yang telah tersadar. Orang tersebut pun bertanya, kau sudah bangun sekarang? Kau pingsan selama sekitar 1 jam. Namamu Yu Jihan kan? Dia bernama Kim Sihu, ketua dari guild Verivan. Yu Jihan bertanya, bagaimana kau tahu namaku? Dia pun menunjukkan kartu identitas milik Yu Jihan sebelumnya. Saat masih bergabung dengan guild Kroes. Kim Sihu berkata, kau berasal dari guild Kroes kan? Bagaimana bisa seseorang sepertimu dari guild sebesar itu berakhir di sini? Dia pun akan menjelaskan semuanya nanti. Dan Kim Sihu pun berkata, aku mengerti kau bisa memberitahuku nanti. Tapi dengan pengalamanmu, kau dapat bergabung dengan guild papan atas lainnya bukan? Kenapa kau datang untuk bergabung dengan guild Verivan kami? Aku tidak mengerti. Dia pun berpikir akankah dia mempercayai apa yang aku katakan tentang kekuatan misteriusku. Kim berkata, pasti ada alasan mengapa kau tidak bisa memberitahuku. Kalau begitu aku akan mengenalkan diriku terlebih dahulu. Aku lahir di antara manusia dan peri. Aku adalah half elf. Terlihat kupingnya yang runcing seperti seorang elf. Yu Jihan pun terkejut melihatnya. Ketika insiden invasi dari dunia lain ke bumi meningkat, keberadaan ras yang berbeda menjadi diketahui publik. Salah satu yang paling menonjol dari ras ini adalah elf. Kim berkata, aku punya darah elf yang membantai manusia. Bagaimana menurutmu? Apa kau masih ingin masuk dalam guild? Jihan pun berkata, aku tidak takut denganmu. Dan kau harus tahu bahwa tanganmu gemetar. Aku tidak memiliki prasangka terhadap para elf. Aku sering melihat mereka dan berpikir mereka tidak berbeda dengan manusia. Aku rasa dia sampah. Jika seseorang menilai orang lain hanya berdasarkan ras mereka, dia pun menjawab, aku senang mendengarnya darimu. Aku akan meninjau permintaanmu dan menghubungimu. Yu Jihan pun berterima kasih padanya. Namun tiba-tiba tongkat milik yang bercahaya, sepertinya itu adalah reaksi fluorin, dan muncul bola hijau yang cukup terang di atas mereka. Itu adalah elemental SCP. Bukankah mereka sudah tertidur sejak 12 tahun? Dan kenapa sekarang? Dan elemental itu pun berada di atas kepala Yu Jihan. Kim pun sedikit panik. Tidak. Tiba-tiba muncul cahaya terang dari atas langit yang tepat mengarah ke tempat itu. Dan terjadi ledakan di tempat itu. Kim bertanya-tanya, tidak mungkin. Dan sepertinya kini Yu Jihan menandatangani kontrak dengan Silp atau peri angin. Kim pun tidak mempercayainya. Seorang pahlawan yang dikeluarkan dari sebuah parti, memiliki kelas yang sangat langka dengan hanya 20 orang di dunia ini, menjadi elementalis. Dia sepertinya mendapatkan kekuatan yang sangat hebat dan langka. Ada heroes yang semacam itu. Heroes yang membuat kontrak dengan keberadaan spesial dan menggunakan kekuatannya. Ultra Rare Class, Spirit Summoner. Spirit Summoner aktif di seluruh dunia. Salah satunya ada Spirit Summoner of Mist, Luca Horizon.
kemudian The Spirit Summoner of the Sea, Maroshi Soifua, kemudian The Spirit Summoner of the Sun, Abu Bakar. Setiap dari mereka memiliki kekuatan yang setara untuk setiap guild. Mereka adalah makhluk yang melampaui kenormalan. Saat ini, entitas baru yang melampaui kenormalan telah lahir, dan dia adalah Yu Jihan, The Spirit Summoner of Wind. Kemudian diperlihatkan di tempat Verivan Guild. Yu Jihan berkata, "Jadi menurutmu aku membuat kontrak dengan spirit?" Dia pun menjawab tepat sekali. "Silp sang spirit angin, kau telah membuat dengan ibuku yang sudah meninggal." Kemudian Yu Jihan menjawab kalau begitu aku harus mengembalikannya, membatalkannya, atau sesuatu seperti itu. Dia menjawab sudah terlambat untuk itu. Saat spirit memutuskan tuannya, dia tidak akan dengan mudah beralih dari tuannya. Kontrak tersebut berlaku sepanjang hidupmu. Dia benar-benar terkejut mendengarnya, dan bertanya, "Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kim pun berkata, "Yang harus kau lakukan sekarang, kau sudah berhasil melewati tesnya. Jangan bilang padaku kalau kau ingin kabur." Yu Jihan dengan tegas menjawab, "Tidak. Aku tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan guild selain Verivan Guild." Kim pun sedikit tersipu malu, dan berkata, "Kau memiliki mata yang baik untuk hal bagus. Aku akan secara bertahap mengajarimu bagaimana cara menggunakan Spirit of the Wind." Namun Yu Jihan berkata, "Tidak, mari kita mengujinya secara langsung." Dan dia pun mengeluarkan bola bersinar di tangannya. Dan itu adalah monster area. Itu mengacu pada area spesifik di mana para monster bermunculan. Area ini diklasifikasi dari level 5 sampai level 1. Semakin mendekati level 1, akan semakin tangguh monster di dalamnya. Terlihat mereka berdua yang berjalan di sekitar tempatnya. Monster area level 5 berlokasi di Bucheon. Aku akan mencoba kekuatanku di sini. Namun terlihat Kim yang melihat di sekitarnya. Yu Jihan bertanya, "Apa ada masalah?" Dia menjawab, "Sebenarnya ini pertama kalinya aku berhadapan dengan monster area. Setelah pelatihan Akademi Hero." Yu Jihan berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Dia menjawab, "Aku sedikit malu, bagaimanapun aku seorang guild leader." "Baiklah kalau begitu. Aku yang akan memimpin mulai sekarang." Dan dia pun memasuki monster area tersebut. Terlihat di sana terdapat puing-puing bangunan yang telah runtuh. Dia bertanya, "Bisakah kau memberitahuku monster jenis apa yang muncul?" Kim pun mengecek handphonenya dan meminta Yu Jihan untuk menunggu sebentar. Monster yang muncul di monster area Bucheon adalah Koatrich, sebuah monster yang menyerupai burung. Berdasarkan berita, sekitar 2 minggu lalu di area ini, ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan sebuah truk yang mengangkut anak ayam terguling. Yu Jihan pun bersiap dengan pedangnya. Mereka tidak akan menjadi lawan yang buruk untuk latihan kita kan? Mulai sekarang ini adalah medan perang. Sebuah medan perang di mana darah dapat tumpah dan daging terkoyak kapanpun. Hanya dengan party berisikan 2 orang. Aku harus menjadi keduanya, seorang attacker dan tanker. Namun tiba-tiba Kim menyadari sesuatu. Aku bisa merasakan sesuatu di lahan parkir sebelah sana. Terlihat sebuah monster yang sedang menyantap seseorang. Itu adalah monster level 5. Mereka berdua pun terkejut melihatnya. Yu Jihan memberikan perintah untuk menyuportnya dari belakang. Dan terlihat monster itu yang akan menyerang mereka. Dia pun datang. Namun dapat ditangkis oleh Yu Jihan. Dia hanya tersenyum tipis, dan menyuruh Kim untuk memberikannya support. Terlihat dia yang sepertinya sedang merapalkan mantranya, dan langsung melancarkan serangan ke arah burung tersebut. Terjadi ledakan yang cukup besar, yang membuat burung itu pun terkapar tidak berdaya. Yu Jihan berkata, "Bukankah kau cukup ahli dalam hal ini?" Kim berkata, "Meskipun tidak terlihat, aku adalah lulusan terbaik dari Akademi Hero." Namun tiba-tiba di belakang terdapat monster yang berjalan dengan sangat cepat. Kim pun menyadari hal itu. "Yu Jihan, di belakangmu terdapat 3 monster yang akan menyerangnya." Dia menoleh ke belakang dan lalu menggunakan skillnya. Dia menggunakan sampling dan melakukan manuver menghindar, memungkinkan bila Anda menunduk sekarang. Dan ketiga monster itu pun bertabrakan. Dia pun mengeluarkan skill miliknya. Sepertinya dia akan menyerang balik dengan skill barunya, yaitu Hasta. Seketika para burung itu pun terpotong-potong oleh pedang milik Yu Jihan. Dia benar-benar terlihat sangat kuat sekarang. Kim pun sangat terkejut. Ini luar biasa, dapat menangani silp seperti itu.
Apakah dia benar-benar baru awaken kemarin? Siapa sebenarnya orang ini? Yu Jihan menyuruh untuk mengumpulkan monster ini, dan dia pun tiba-tiba menyadari sesuatu, dan menyuruh Kim untuk menghindar. Terlihat monster yang sangat besar akan menyerangnya dari belakang. Dia masih belum menyadari, dan terjadi ledakan yang cukup besar. Namun sepertinya Yu Jihan berhasil menyelamatkannya. Apa kau baik-baik saja? Kim pun bertanya-tanya kenapa ada monster seperti itu di monster area level 5. Yu Jihan berpikir tidak mungkin. Apakah ini varian? Mouser level tidak diketahui. Kok aktris varian? Dia pun memprediksi kemungkinan menangnya 12%. Dan monster ini cukup berbahaya. Dia bertanya kepada Kim. Apa kau mampu untuk mengikuti kecepatan monster ini? Sepertinya dia hanya sedikit bisa mengikuti kecepatannya. Terlihat Yu Jihan yang berlari ke arah monster tersebut. Karena itulah yang dia inginkan, dia melesat dengan kecepatannya dan menggunakan pedangnya untuk menyerang. Dia menyuruh Kim untuk menyerangnya sekarang juga. Dia sepertinya telah menggunakan skill slow wind untuk mengikat monster tersebut. Dan Yu Jihan berniat menyerang monster itu. Namun sepertinya ikatan tersebut berhasil dihancurkan oleh monster tersebut. Dan dia pun bersiap memakan Yu Jihan. Namun dia berpikir tentang Kim Hyun Tae saat dia mengeluarkannya, dan berkata, kalau dia tidak berguna. Namun tiba-tiba terlihat burung monster tersebut yang telah memakan Yu Jihan. Namun dari dalam mulutnya langsung diserang oleh Yu Jihan dengan menggunakan skill Windbreaker, dan membuat burung itu pun tercabik-cabik. Dia berhasil mengalahkannya. Namun sepertinya ada seseorang yang melihat dari atas gedung. Orang itu pun berpikir apa itu seorang spirit summoner. Selain aku di Korea ini, dia adalah Yoon Do-ha, seorang spirit summoner of earth dari Korea Selatan. Kemudian diperlihatkan di Gyeonggi Hwaseong, monster area level 2. Di sana terlihat banyak sekali monster lipan yang sangat banyak dan juga besar. Ada seorang pria, dia adalah Junho. Dia adalah anggota guild Croes yang berkata, lihatlah kemari monster. Dia menggunakan aktivasi skill taunting yang membuat monster itu menyerangnya. Namun sepertinya dia dapat menahan serangan monster tersebut, dan menyuruh temannya Im Seon untuk menyerangnya. Cepatlah, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia pun sepertinya tahu, dan bersiap mengeluarkan skill Chain Lightning, dan muncul kilauan petir menyerang para monster yang ada di sana. Terjadi ledakan yang cukup besar. Dia berkata keributan besar itu hanya untuk remah-remah ini. Sepertinya mereka telah berhasil. Pria itu berkata, aku hampir tertangkap oleh makhluk itu. Dia pun menjawab, aku sudah memberitahumu untuk menyerang lebih dalam. Ngomong-ngomong, bersiaplah untuk mundur. Namun tiba-tiba pria itu pun terkejut, karena di belakang Im Seon terdapat monster yang akan menyerangnya. Salah satunya masih hidup. Im Seon masih berpikir dia memanggil Yu Jihan untuk mencovernya. Namun dia teringat, kalau Jihan sudah tidak di sini lagi. Dia pun sepertinya tidak bisa menghindar. Namun sepertinya monster itu tiba-tiba terpotong. Dia telah dibantu oleh Kim Hyun Tae, yang langsung mengalahkan monster tersebut dengan satu kali serangan. Terlihat banyak sekali monster yang tergeletak di sana. Terlihat mereka yang sedang beristirahat. In Seon berkata, aku sudah tidak tahan lagi. Aku serius. Junho berkata, mereka sangat berbeda dari biasanya. Apakah ada varian di antaranya? In Seon menjawab, aku tidak yakin, mereka tidak bertindak terlalu berbeda. Hyun Tae pun berkata, mereka hanya giant worm pada umumnya. Lalu mengapa kau sangat kesusahan hanya dengan monster biasa? Dia terlihat marah kepada bawahannya. Junho berkata, Hyun Tae itu karena. Namun belum selesai mengatakannya tiba-tiba Limia datang. Dia terlihat berlumuran darah monster, dan berkata zona 2 telah selesai. Kim Hyun Tae pun berkata, aku sudah memberitahumu untuk tidak bertindak sembrono. Tidak ada siapapun lagi yang akan mengurusmu sekarang. Limia menjawab, aku tahu. Junho berkata, Yu Jihan, mungkinkah semua ini terjadi karena dia tidak ada? Namun Kim Hyun dengan tegas menjawab, itu mustahil. Meskipun dia tidak ada, dia hanyalah Jihan. Kita tidak memerlukan seseorang seperti dia. Sin beralih. Diperlihatkan Yu Jihan yang telah menghabisi monster sebelumnya. Dia telah memotong monster tersebut. Dia mengalahkan varian besar itu sendirian. Kim pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Dia terlihat sangat kuat. Dan ada orang lain pun yang melihat kejadian itu.
Dia berkata, apakah dua orang itu baru saja mengalahkan seekor varian? Betapa beruntungnya. Kim pun menghampirinya. Jihan, apa kau terluka? Nampak dia yang sepertinya telah kehabisan tenaga dan pingsan. Apa kau baik-baik saja? Jihan berkata, kumpulkan jarahan. Monster varian itu langka. Mereka akan terjual dengan harga tinggi. Kim terlihat kesal. Aku sudah mengkhawatirkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia pun memukul perut Jihan. Tapi bukankah itu terlalu banyak untuk dijarah? Itu memang terlihat sangat banyak untuk hanya kita berdua. Namun tiba-tiba orang yang sebelumnya pun berkata, nampaknya kalian membutuhkan bantuan. Dia pun memperkenalkan dirinya dan membuka kacamatanya. Aku Ujang Saim, dari perusahaan pembersihan monster Mongdang. Perwakilan dari perusahaan pembersihan monster. Kim pun bertanya, perusahaan pembersih monster. Mereka berspesialisasi pada pengumpulan produk sampingan dari monster. Jihan berkata, tapi apa yang dilakukan seorang kontraktor di monster area seperti ini? Ujang pun menjawab, perusahaan kami masih baru. Kami harus melakukan hal seperti ini untuk memenuhi target akhir. Jadi tentang itu, pembersihan untuk monster itu, bagaimana jika menyerahkannya pada kami Mongdang? Kim berkata, pas sekali, mari serahkan pada mereka. Namun Ujang berpikir, ada sesuatu yang janggal. Pertama-tama biarkan aku melihatnya. Kau memotongnya dengan sangat halus. Dengan kualitas seperti ini, seharusnya mendapatkan harga yang tinggi. Kim pun berkata, akhirnya aku bisa mengupgrade kantor kami. Ujang pun berpikir, tentu saja kau bisa mendapatkan sisa-sisanya. Tapi barang berkualitasnya milikku. Dia mengambil sebuah magic crystal yang hanya didapatkan dari varian. Dengan ini aku akan jadi kaya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Terdapat batu-batu yang bergerak sendiri dan menangkap Ujang. Mereka pun bersiap. Ujang meminta maaf dan berpikir ini perbuatan dari Jihan. Dia berkata, aku akan mengembalikan magic kristalnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata, kau seharusnya tidak mengambil apa yang bukan milikmu. Mereka semua pun terkejut, karena ada seseorang yang muncul. Itu adalah seorang summoner spirit sama seperti Jihan yang bernama Doha. Dia berkata, magic crystal itu adalah milikku. Kim pun mengenal orang tersebut, Doha dari Dadu Guild. Dia bertanya, kenapa kau ada di sini? Namun sepertinya magic crystal itu telah diambil oleh Jihan. Dia berkata, jarahan ini secara legal adalah milik tim kami. Apakah kau datang kemari untuk merampok kami? Doha menjawab, ini adalah perintah dari asosiasi. Aku ditunjukkan untuk menangkap varian itu. Jihan pun menjawab, itu masalahmu. Dia berpikir kalau ini berbahaya. Dia melihat kemungkinan menangnya yaitu 0%. Orang ini cukup kuat. Doha berkata, aku pikir ada kesalahpahaman di sini. Dia pun langsung menghilang di hadapan mereka, dan telah berada di belakang Jihan. Dia berniat menyerangnya. Dia berkata, ini bukanlah permintaan. Dan langsung mencengkeram kepala Jihan dan langsung membanting ke tanah. Ini adalah perintah. Wahai junior spirit mage. Sepertinya dia tidak bisa melawan, karena kekuatannya cukup besar. Ujang pun berpikir, kenapa aku harus bertemu dengannya? Guild Master dari salah satu dari 5 guild top di Korea, yaitu Guild Dadu. Satu-satunya spirit bumi summoner di dunia, yang mampu mengendalikan bumi atau batu dan tanah. Dia adalah pahlawan transenden, Geo Dragon, Doha. Kim berkata, menjauhlah dari Jihan. Dia berniat menyerangnya. Namun Doha berkata, kau lebih baik diam. Kalau tidak dia akan mati di tanganku. Dia pun merasakan intimidasi dari Doha. Sepertinya dia serius ingin menghabisi Jihan. Namun Jihan berkata, mati katamu, kau yang akan mati. Dia pun mengeluarkan skillnya, yaitu bom angin. Terjadi ledakan yang sangat besar dan menghempaskannya. Dia terkejut, sampai mundur ke belakang. Dia jelas-jelas terbanting ke tanah. Tapi bagaimana bisa dia bertahan? Kini Jihan dapat bangkit lagi dan bersiap menghadapinya. Doha berpikir saat dia mendekati tanah. Dia summon sebuah spirit untuk meringankan kerusakan. Dan terlebih dari itu, dia menyembunyikan spiritnya untuk melancarkan serangan balik. Dia orang yang menarik. Jihan sepertinya menggunakan sampling dan melihat peringatan bahaya. Menggunakan spirit secara terus-menerus, kemungkinan mati sebesar 95%. Namun sepertinya Jihan tidak peduli.
Aku peras habis sisa mana aku untuk serangan terakhirku. Tapi aku bahkan tidak melukainya sedikit pun. Apakah ini seorang pahlawan kelas 1? Aku tidak bisa mengatasinya. Kemudian terlihat Doha yang akan mengeluarkan skillnya. Muncul aura keemasan dari seluruh tubuhnya. Dia berkata kalau begitu sekarang, karena kita sudah saling tukar-menukar serangan, mari mulai ronde kedua. Namun tiba-tiba akan menyerang dengan menggunakan Magic Crystal. Tapi sepertinya dia menyerah, dan memberikan Magic Crystal itu kepadanya. Doha pun berkata apa-apaan itu, langsung menyerah begitu saja. Jihan berkata tujuanmu adalah Magic Crystal itu kan? Aku tidak berniat untuk bertarung lagi. Kau tidak akan melanggar pasal 38, ayat 9 dari Undang-Undang Pahlawan kan? Doha terlihat sedikit kesal, karena tidak bisa melawannya. Baru saja mulai jadi menarik. Kenapa kau harus menyerah? Namun sepertinya tepat waktu, karena mereka sudah tiba. Muncul helikopter yang sepertinya akan menjemput Doha. Mereka adalah orang-orang dari asosiasi. Ini adalah helikopter asosiasi pahlawan. Ada seorang perempuan yang memanggil nama Doha. Bagaimana bisa kau bertingkah seenakmu sendiri seperti ini? Doha menjawab, aku telah menyelesaikan semuanya. Dan kau langsung mengomel tepat setelah kau menampakkan diri. Dia pun akan menaiki helikopter itu dan berkata pada Jihan, mari tunda pertarungan kita. Oh iya junior, siapa namamu? Dia pun menjawab, aku adalah Yu Jihan, dari Very Fun Guild. Doha yang mendengar itu pun berkata, kalian ikutlah tes promosi ke peringkat keempat. Aku sendiri yang akan merekomendasikan kalian. Jihan bertanya kenapa. Namun sepertinya tidak ada alasan spesial. Dia pun menaiki helikopter tersebut dan pergi. Di dalam helikopter, dia berkata, kau dengar itu kan? Ajukan rekomendasinya. Wanita itu berkata, tesnya dimulai dalam 2 hari. Bagaimana bisa kita mengajukan rekomendasi sekarang? Guildnya bahkan belum benar-benar diverifikasi. Namun terlihat tangan dari Doha yang terluka. Sepertinya itu luka dari Jihan, yang membuat wanita itu pun terkejut. Bagaimana mungkin Doha bisa terluka? Doha berpikir kalau ini sangat menyenangkan. Kemudian scene beralih diperlihatkan markas Guild Very Fun. Di sana terdapat Ujang yang meminta maaf, karena sebelumnya dia mencoba mencuri kristalnya. Jihan berkata bersiaplah untuk dihajar. Mereka berdua terlihat marah. Namun dia berkata tunggu, tolong dengarkan aku. Sebenarnya aku mendengar percakapan kalian barusan. Kalian akan ikut tes peringkat keempat kan? Tesnya dalam 2 hari. Jadi bukankah kalian harus mulai mengatur ulang perlengkapan kalian sekarang? Jihan pun bertanya-tanya mengatur ulang. Apa maksudmu? Dia menjawab dari yang kulihat pedang Jihan kondisinya buruk. Perlengkapan lainnya juga sama. Jika kalian ikut tes dalam keadaan begini, kalian akan gagal total. Ayo kunjungi tempat yang aku tahu untuk mengatur ulang perlengkapan. Dan kemudian kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan padaku. Mereka berdua pun sedikit tertarik, dan meminta untuk menunjukkan jalannya. Mereka terlihat datang ke sebuah tempat, dan sepertinya di sana tidak ada siapapun. Kim berpikir, apa kau berbohong lagi? Dia menjawab tidak mungkin. Namun tiba-tiba seseorang berkata siapa di sana? Tempat ini tutup untuk hari ini. Muncul seorang pria kurcaci yang memegang sebuah palu. Dia adalah suku Dwarf. Seorang blacksmith atau pandai besi. Dia berkata apa yang kau perlukan? Dwarf adalah ras yang merupakan blacksmith unggulan. Mereka membuat senjata kelas S yang berkualitas, yang membuat mereka jadi ras yang paling dicari oleh para pahlawan. Kim berkata ini pertama kalinya aku bertemu seorang dwarf. Begitupun juga dengan Jihan. Namun sepertinya diam-diam Ujang mau mencoba kabur. Kim berkata, kerja bagus. Apa mungkin tempat ini digunakan oleh para dwarf? Dia baru menyadari kalau Ujang telah kabur. Dia pun bertanya-tanya tunggu kemana dia pergi. Namun dwarf itu pun berkata, omong kosong. Aku bukan dwarf, tapi manusia. Terlebih lagi aku adalah warga asli Korea. Mereka berdua pun tidak percaya dan berkata dalam hati, orang Korea dari mananya? Pembohong, kau terlihat seperti dwarf di mata semua orang. Tunjukkan tanda pengenalmu. Namun dwarf itu berkata, kalian ini orang tidak waras ya. Ini lihatlah tanda pengenalku. Dan sepertinya itu adalah asli. Mereka berdua pun terkejut. Dia bernama Nam Hoyol, 27 tahun. Namun terlihat fotonya yang sedikit berbeda.
Mereka berdua pun berpikir apa ini pencurian identitas. Panggil polisi. Kim berpikir kalau Ujang telah menipu mereka. Namun tiba-tiba Nam Hoyol berkata, "Tunggu, apa aku boleh lihat pedangmu?" Dia pun menunjukkan pedangnya. Memang sebuah goresan yang langka. "Apa mungkin kau itu seorang spirit summoner angin?" Jihan pun bertanya-tanya bagaimana kok bisa tahu. Dia menjawab blacksmith unggulan bisa tahu profesi seseorang hanya melihat dari goresan di pedangnya. Sayangnya pedang ini tidak mampu menahan kekuatan sang spirit. "Tunggu, aku punya senjata yang sempurna untuk spirit summoner." Dia pun mencari sebuah senjata dan menemukannya. Ini adalah sebuah pedang yang mengandung spirit. Dia memberikannya kepada Jihan, dan terlihat Jihan pun sedikit terkesan dengan pedang itu. Pedang itu bernama pedang Nam Hoyol. Kim berpikir kalau namanya tidak keren sama sekali. Kemudian waktu berlalu dengan cepat. Diperlihatkan hari tes promosi. Di sana banyak sekali orang-orang yang akan menjalani promosi. Mereka berdua pun telah sampai di sana. Tes peringkat keempat sudah lama sekali. Para era Crows. Orang-orang juga sebanyak ini. Namun sepertinya di sana banyak yang mengenali Jihan. Dia dikeluarkan dari Crows Guild kan. Dia mau merangkak menuju tes keempat. "Jika aku jadi dia, aku akan berhenti jadi pahlawan karena malu." Kim pun bertanya, "Bukankah itu tentang kau?" Dia menjawab, "Abaikan mereka. Orang-orang selalu bergunjing saat mereka berkumpul." Bagusnya, sepertinya kejadian di Bucheon belum menyebar. Mari rahasiakan tentang aku yang menjadi seorang spirit summoner. Tidak ada untungnya menarik perhatian. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Tenang. Kalian heboh hanya karena tes keempat. Kendalikan diri kalian. Kalian tidak spesial. Kalian bahkan tidak menengah. Kalian adalah para orang lemah yang ada di bawah standar. Singkatnya, kalian tidak memenuhi syarat." Dan sepertinya orang itu adalah penguji peringkat keempat, yang bernama Bang Hyun Sik. Dia pun tepat berada di hadapan Jihan. Hyun Sik berpikir, "Dasar kau Doha. Bukankah itu benar?" Dia berpikir kalau Jihan merupakan seorang yang lemah, dan mendapatkan rekomendasi karena koneksinya. Dia berpikir kalau kemampuannya belum terbukti. Jihan pun melihat dengan menggunakan sampling. Dan terlihat presentase lolos tes yaitu 1%. Kemudian diperlihatkan di ruangan Yondoha. Dia bersama dengan wanita yang sebelumnya. "Tuan Yondoha, saya sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk promosi kelas 4 yang Anda sebutkan sebelumnya. Tapi itu aneh. Kenapa Anda memilih Bang Yonsi sebagai penguji?" Kemudian Sin beralih ke ruang pengujian kelas 4. Terdapat beberapa orang yang sedang menjalani ujian, dan akan menyerang penguji secara bersama-sama. Yonsis berpikir, mereka bahkan tidak menyusun strategi yang baik. "Kalian semua memutuskan langsung untuk menghunus pedang untuk menyerangku." Dia pun hanya terdiam. Namun seketika semuanya terlempar. "Kalian semua tidak berguna." Terlihat kelompok ke-12 yang telah gagal. Ada beberapa orang yang melihat dari atas kaca. "Bukankah Yonsis terlalu kasar? Aku penasaran apakah ada orang yang bisa lulus dengan cara seperti ini." Semua orang dari kelas 5 memang seperti itu. Dan orang itu pun seorang penguji kelas 4. Kim Han Seok. Dan orang di sebelahnya berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus dilaporkan kepada pimpinan." Wanita ini bernama Oh Yein. Dia juga seorang penguji. Kemudian diperlihatkan seorang penguji bernama Jungwo. Dia berkata, "Sekarang sisa kelompok terakhir. Mari kita lihat guild Very Fun." Kim Han So pun berkata, "Jadi mereka orang-orang yang direkomendasikan oleh guild master kita. Mereka semua adalah guild terafiliasi, guild Dadu." Para penguji itu berpikir kalau mereka akan kesulitan. Dia adalah seseorang yang tidak memiliki sedikit pun fleksibilitas. Pemimpin parti kita, yaitu Yonsis. Dia juga anggota guild Dadu. "Selamat datang di ruang pengujian kelas 4. Untuk 5 menit ke depan. Kalian akan duel dengan sang penguji. Kalau kalian telah mengalahkan sang penguji sepenuhnya, atau mendapatkan persetujuan dari sang penguji, kalian memenuhi persyaratan untuk promosi." Kim berkata, bagaimana bisa parti kelas 5 mengalahkan seorang penguji? Dia pasti sudah menghadapi semua parti lain sendirian. Tidak ada lecetan pada dirinya. Dia tanpa celah. Jihan berkata, "Kim, tolong bantu dari belakang seperti saat monster area." Dia pun sepertinya mengerti. Ini bukanlah pertarungan yang mudah. Sekarang pengujian kelas 4 akan dimulai.
Dia pun langsung mendapatkan serangan tendangan dari Yonsis, namun dia dapat menangkis dengan pedangnya. Dia terkejut dengan serangan mendadak langsung dari awal. Dia terlempar dengan sangat keras ke arah dinding. Kim belum sempat menyadarinya. Pukulan dari Yonsis menuju ke arah mukanya, namun sepertinya dia dapat menghindarinya. Yonsis sedikit terkejut. Dia dapat menangkis serangan dengan menggunakan magic. Dia menghalangi serangan pukulannya. Yonsis berpikir jadi surat rekomendasi itu tidak bohong. Mereka benar kuat. Terlihat Jihan yang akan mengeluarkan skillnya. Namun Kim ditendang oleh penguji itu dan langsung terhempas. Kemudian dia langsung beralih ke Jihan dan menggunakan pedangnya. Jihan berpikir kalau pedangnya terasa berat. Kekuatan sebanyak ini dengan pedang kayu. Aku harus menciptakan jarak terlebih dahulu. Dia pun menggunakan skill bom angin. Yonsis langsung terlempar ke belakang. Namun dia dengan mudah mendarat. Dia berpikir mantra tipe angin. Skill yang menjengkelkan. Kemudian terlihat Jihan yang akan mengeluarkan skillnya lagi yaitu haste. Dan kini telah berada di belakang Yonsis. Dia menyadari kalau Jihan telah berada di belakangnya. Kemudian Shin beralih ke ruangan Doha. Sekretarisnya bertanya kenapa Anda memilih Tuan Yonsis. Sebagai penguji, bukankah mengeluarkan surat rekomendasi justru akan berefek sebaliknya? Guild Very Fun akan kesulitan. Doha menjawab hanya dia yang bisa melakukannya. Dia pun terlihat senang. Seorang pendekar pedang yang bisa menembus angin. Shin kembali beralih ke pertarungan menguji. Yonsis mengeluarkan skillnya yaitu Swift Sword Style. Dia menebas angin yang ada di sekitar. Dan membuat Jihan pun terluka. Padahal dia hanya menggunakan pedang kayu. Yonsis pun terlihat senang. Jihan berpikir, kecepatanku tidak seperti dulu. Dari mengalahkan monster sampai bertarung dengan Doha. Apakah dampak dari saat itu masih terasa? Ditambah dengan pedang ini, konsumsi mananya tidak main-main. Yonsis berkata kau mendapat rekomendasi dari Doha hanya dengan ini. Kau didiskualifikasi di sini. Namun tiba-tiba Kim telah berada di atas Yonsis dan bersiap mengeluarkan sihirnya. Dia menyuruh Jihan untuk menjauh dari sana. Dan serangan yang cukup besar pun menuju ke arah penguji itu. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut. Kim berkata mulai sekarang biar aku yang urus. Aku tidak boleh berlindung di belakang Jihan selamanya. Aku harus melakukan ini. Yonsis berkata menjauh dari hadapanku. Namun Kim berkata aku adalah guild master dari Very Fun. Kim Siho. Yonsis baru menyadari kalau dia seorang elf. Dia berpikir tapi untuk seorang penyihir. Menerjang pendekar pedang sepertiku. Kau terlihat seperti orang bodoh. Namun sepertinya dia atau elf dapat mendengar aliran mana. Dia dapat merasakan aliran pedang yang mengarah kepadanya. Dan menghindari semuanya. Dia mengeluarkan skill tanah angin. Namun penguji itu berpikir kau pikir itu akan berhasil di jarak dekat. Namun penguji itu pun sedikit terkejut. Karena dia baru menyadari di belakangnya terdapat lingkaran sihir. Itu adalah serangan mendadak yang telah dia siapkan. Dia lagi-lagi dapat menangkis serangan tersebut. Tapi masih banyak serangan yang ada di belakangnya. Dia pun terkejut. Karena seorang kelas 5 melakukan multi casting. Dia menangkis semua serangan itu dengan pedang kayunya. Dia terkejut karena ini adalah 6 lapis sihir yang bersiap menyerangnya. Tapi dugaannya salah, ternyata ada 7 lapis sihir. Dan kini sebuah angin yang membentuk tangan menangkap kakinya. Dia telah tertangkap. Dan kini serangan bertubi-tubi pun akan mengenainya. Dan terjadi ledakan yang cukup besar. Kim berpikir aku mengenainya dengan baik. Dengan begini bahkan kalau seorang penguji akan kalah. Namun tiba-tiba terdengar suara tidak buruk. Mendekatkan jarak dan menjebak aku dalam titik buta adalah strategi yang bagus. Tetapi kau terlalu lambat. Kini Yonsis telah berada di belakangnya dan mengarahkan pedang kayu ke arah leher Kim. Sepertinya dia masih bisa bertahan dengan serangan sebelumnya. Kim berpikir 7 lapis sihir dan dia menangkis semuanya. Penguji itu bertanya jadi kapan kau akan menyerangku? Yu Jihan. Terlihat dia yang bersiap dengan pedangnya. Karena arogansi. Kau akan kalah Bang Yonsis. Pedangnya tidak menyerap mana. Akulah yang menyia-nyiakan mana. Kompres jumlah mana minimal ke maksimum. Dan kemudian tebas. Dia pun menggunakan skill bilah angin. Dan langsung menerjang ke arah Yonsis. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys.
Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys, biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.